Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Gito di Garasi Gito. Kali ini gue akan ngasih tahu update atau modifikasi apa yang udah gue lakukan di Suzuki RC100 Bravo. Mungkin kalau dibilang modifikasi sih agak lebay ya, tapi lebih ke refreshment atau perbaikan di bagian tampilan serta mesin. Video ini ditunjukin buat teman-teman yang pengen modifikasi atau upgrade part-part yang ada di Suzuki RC100 Bravo kalian. Nah, daripada lama, gue akan langsung ke videonya. Pertama, gue minta maaf ya kalau misalnya ngeteknya itu kayak gini gitu, agak ribet kelihatannya. Tapi ini karena waktu gue ngambil video itu suasananya rame banget, jadi nggak mungkin ngejelasin ambil megang kamera sambil ngomong karena itu benar-benar rame. Yang pertama di bagian depan gue ganti sayap, itu harganya 100 ribuan. Dengan ganti sayap aja itu udah ngerubah tampilan banget ya. Tadinya emang sayapnya kurang bagus jadi bagus lagi. Nah ini gue ceroboh ya, parkirnya nggak bener jadi jatuh patah. Nah di bagian depan gue ganti shock juga, bukan karena tampilannya bagus, tapi karena shocknya itu udah bocor yang lama. Ban menggunakan IRC Inoue ukuran 225 ring 17. Dan bannya itu baru tahun 2022 untuk ban depan. Nah, emblem kanan ini gue copot dari sayap yang lama, jadi nggak ngeluarin budget lagi. Terus untuk velg, ini gue menggunakan velg TK Japan ring 17, lebarnya 140. Nah, TK Japan ini kenapa gue pilih? Yang pertama ringan, yang kedua dia kuat. Itu dipakai harian enak banget, walaupun banyak minusnya. Gue beli sepasang itu velgnya sekitar 400 ribu bekas. Nah, terus untuk jari-jari itu tadi gue pakai TDR ukuran 159. Kenapa harus TDR? Karena kalau misalnya nggak TDR itu biasanya karat lagi. Untuk selahan gue ganti warna hitam karena patah sebelumnya, bukan karena tampilan apa-apa. Dan karetnya gue beli lagi murah meriah. Harganya 5.000 apa 6.000 gitu. Nah untuk knalpot ini gue ganti pakai original lagi, tapi nggak dapet yang original. Jadi dapetnya punya Tornado GS. Lebih panjang sedikit jadi harus pakai adapter. Dan masih kelihatan logo Suzuki-nya. Walaupun nggak mulus 100% tapi ini kelihatannya ori look gitu. Dan stikernya masih sama Suzuki RC100. Ini salah ya. Ini motor sebenarnya Suzuki Bravo tapi pakai stripping RC100. Untuk shock gue pakai aftermarket, harganya sekitar 180 ribu. Gimana rasanya nggak enak. Cuma karena gue ngejar tampilan klasik ya makanya gue tetap beli. Ini velg menggunakan TK Japan yang belakang sama ukurannya 17 kali 140 mm. Untuk ban belakang menggunakan IRC Inoue juga ukuran 250 tapi berbeda tipe. Dan ini belinya udah agak awal jadi tahun pembuatan 2021. Dan bagian belakang kemarin di video sebelumnya itu behelnya itu udah jelek banget. Nah sekarang ini gua ganti behel warna hitam, aftermarket juga nggak ori tapi plug and play dan kelihatannya kokoh banget gitu. Bukan kelihatannya sih, emang kokoh banget gitu. Walaupun masangnya memang harus agak ada akal-akalannya. Jadi nggak langsung plug and play. Ada ganti baut kalau nggak salah, bagian kanan itu diganti baut beda ukuran. Ini kiri kanannya bautnya beda. Nah tadi shock yang tadi sama ya. Shock bagian kiri juga masih menggunakan shock aftermarket. Harganya 180 ribu aja. Baru new dan juga bener-bener kelihatannya kayak ori banget gitu. Ya walaupun rasanya bener-bener gak enak sih. Jedak-jeduk banget kalau kenceng. Untuk di bagian speedometer gue ganti mikanya jadi kelihatan lebih fresh lagi karena bener-bener baru. Di bagian kiri sebelumnya gue bilang motor gue itu gak ada cuknya. Nah ini sudah ada cuknya. Ini gue beli murah banget ya cuknya. Ntar ada di video tulisannya. Dan ini ada kabel gas. Jadi kabel gas ini gue udah drama banget. Udah hampir 4 kali ganti kalau gak salah dalam pakai motor ini. Jadi kalau teman-teman pakai Suzuki RC100 Bravo, RC100 ataupun RC80 yang kabel gasnya ditekuk ke atas dulu. Nah ini gue saranin bolongin batok kalian ke bawah. Jadi bolongin batok buat jalur kabel gas. Kenapa? Karena selalu gue putus di bagian atasnya itu. Ini udah yang keempat kalinya gue ganti kabel gas. Jadi pas udah diganti ke bawah, tarikannya enteng, gasnya enteng, terus juga nggak cepat putus. Kabel cuknya gue beli seset itu sekitar 25 ribu apa 15 ribu ya, lupa. Nanti ada di video. Dan mungkin cukup ini aja updatean bagian tampilannya.
Mungkin next gue kalau ada kesempatan pengen cat bagian bak kopling kanan dan juga bagian magnet kiri itu pengen gue cat. Kalau bisa sih semua full kaki-kakinya gitu. Kalau body kayaknya nggak mungkin deh karena gue nggak ada waktu. Karena ini motor jalan terus gitu tiap hari, dipakai bener-bener harian. Setelah melakukan update bagian tampilan, kali ini gue ngasih tahu gue update beberapa di bagian gue ganti baru, gue restorasi mesinnya. Nah, yang pertama ada stang seher, gue ganti punya NPP, punyanya RC100. Terus untuk piston kit gue ganti pakai RC110 OS100. Gue ganti bearing crack as, merek Koyo. Terus gue ganti seal crack asnya juga, itu gue pakai original. Dan pas dibongkar ternyata ada yang harus ganti juga, yaitu gigi primer. Terus untuk karburator gue ganti juga punya Tornado karena ada setelan anginnya. Kalau punya RC itu atau punya Bravo itu nggak ada setelan anginnya, bikin berebet dan juga susah nyeting. Karena mesinnya juga udah naik spek, jadi mau nggak mau untuk bagian karbu juga harus naik. Pilot jet gue pakai ukuran 17,5, main jetnya nggak kelihatan ukuran berapa, cuma agak gede. Terus untuk pengapian masih standar, CDI standar, 10 standar, tapi yang gue ganti adalah coil. Gue coil pakai Suzuki A100, harganya cuma 50.000, itu ngaruh banget di tenaga. Ketika langsung diganti langsung berpengaruh banget. Ya walaupun emang nggak ngaruh-ngaruh banget, tapi di bagian power itu ada perbedaan. Cuma modal 50.000 buat kalian yang mau ngerasain gitu ada agak jambakannya, pakai coil A100. Terus bagian busi gue pakai Champion LY945. Apalagi ya? Udah sih itu aja. Dan kalau diperhatiin dari api dari coil A100 ini bener-bener mantap ya sambarannya. Ya walaupun gak sebagus emang coil-coil yang mahal. Tapi kan ini balik lagi coil 50.000 udah bagus. Mungkin next ke depan bagian mesin gue pengen ganti itu adalah sepu lampu gue udah nggak fungsi, jadi gue semua kelistrikan off, nggak ada yang nyala sama sekali kecuali lampu utama. Sepu lampu udah gue beli merek Fukuyama, harganya 75.000, tinggal dipasang aja nunggu akinya. Oke, mungkin segitu aja videonya kali ini. Ini motor masih gue pakai hampir tiap hari gitu buat ke kantor, perjalanan sekitar 30 kilo untuk pulang pergi. Dengan upgrade mesin tersebut yang agak gede ukurannya, itu malah konsumsi bahan bakarnya itu nggak terlalu signifikan jauh. Yang tadinya gue pakai itu sebelum BBM naik ya, waktu Pertalite masih murah, masih murah, itu gue bisa 20.000 itu hampir 3 hari, atau 15.000 bisa sampai 2 hari. Nah ini sekarang gue sekitar 18.000 untuk 2 hari. Ya rute kombinasi ada macet, ada kosong, dan gue narik selalu full, nggak pernah narik pelan-pelan. Itu segitu 18.000 2 hari untuk 30 km pulang pergi. Ya menurut gue sih lumayan irit ya untuk 2 tak loh. Ini untuk 2 tak loh, bukan untuk 4 tak, ini 2 tak. Dan tenaganya juga ngisi banget karena tadi udah diganti upgrade segala macam. Surprisingly sampai sekarang ini mesin awet banget, nggak pernah ngelitik, nggak pernah problem, nggak pernah macet. Gue nggak tahu kenapa ya, mau gas pol sampai kencang pun nggak pernah nge-gym, nggak ngerti juga sih. Mungkin karena ada perubahan kan di bagian gas. Nah jadi kabel gasnya gue ganti ke original, bagian pompa olinya yang tadinya cuma disangkutin jadi ngikut gas, dan ini berpengaruh banget ke performa. Apalagi kalau misalnya di lampu merah itu jadi asapnya dikit. Tapi kalau ditarikan atas ya, di putaran mesin atas, itu bener-bener asapnya keluar banyak. Ini ngaruh banget sih buat teman-teman. Kalau misalnya sekarang rasa ngeluh, oh RC saya boros nih bagian oli sampingnya. Coba deh ganti kabel gas ke original. Gimana caranya itu pompa oli masih ngikut gas. Itu bener-bener ngaruh banget. Ya mungkin next ada pengecetan dan juga tadi ngehidupin kelistrikan.